Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pemirsa dimanapun kalian berada? Jumpa lagi dengan channel Kabar Selebritis. Channel yang selalu menyajikan info-info dan berita terbaru dari para selebritis Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kabar dari artis cantik yang penuh kontroversi. Siapa lagi kalau bukan Nikita Mirzani? Dikabarkan Nikita Mirzani memiliki backingan hingga dia kebal hukum. Karena dia sering tersandung dengan hukum dan dia sering lolos dari hukum. Karena itu ada yang menyebut bahwa Nikita Mirzani kebal hukum dan memiliki backingan. Lalu siapa sebenarnya yang membekingi Nikita hingga dia sering lolos dari hukum? Kalau kalian mau tahu yuk disimak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut ke video, saya ingatkan dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini. Silakan subscribe dulu channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan tentang berita-berita terbaru dari para selebritis Indonesia. Dituding punya backingan hingga kebal hukum, Nikita Mirzani ungkap satu-satunya sosok yang dipercayainya. Ia dianggap memiliki backingan hingga selalu kebal hukum. Padahal, Nikita sudah berulang kali berurusan dengan hukum hingga membuatnya dipenjara. Menanggapi isu dirinya memiliki backingan, Nikita pun membantah. Dirinya justru heran dengan tudingan tersebut. Pasalnya, Nikita sudah merasakan dinginnya mendekam di balik jeruji besi. Enggak ada, gua kalau kebal hukum gua gak mungkin masuk penjara ya kan, ucap Nikita. Lu lupa gua pernah masuk ke persidangan. Kebal hukum dari mana? Gua gak kebal hukum. Gua enggak punya backingan. Backingan gua itu cuma jin iprit aja satu. Ibu tiga anak ini juga tak merasa takut dengan hukum karena dirinya tidak melakukan kejahatan. Saya enggak ada takutnya. Karena saya bukan pembunuh. Saya bukan penipu. Saya bukan gembong narkoba. Saya bukan pemakai narkoba. Bahkan saya tidak pernah melakukan kejahatan. Saya tidak takut, tegas Nikita. Lebih lanjut, wanita yang akrab disapanya ini membeberkan satu-satunya sosok tempatnya bergantung. Kalau gua udah buntu banget nih gua telepon Kak Fitri. Gua gak ada backingan. Ngapain gua di penjara kalau ada backingan, pungkasnya. Fitri Salhuteru prihatin rumah Nikita dikepung. Rumah artis Nikita Mirzani didatangi rombongan polisi dari Polres Serang Kota pada Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022. Mereka datang membawa surat penangkapan hendak menangkap Nikita Mirzani atas laporan Dito Mahendra. Namun Niki sapaan akrab Nikita Mirzani tidak jadi dijemput paksa oleh polisi. Diketahui sejumlah petugas kepolisian sudah menunggu di kediamannya sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Setelah menunggu lama, polisi akhirnya meninggalkan kediaman Nikita Mirzani. Sebagai sahabat Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru pun datang ke kediaman sang artis untuk memberikan dukungan. Saya yang selalu ada di samping Niki untuk menasihati Niki dalam hal apapun. Saya hanya mengatakan hari ini saya sangat prihatin. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, karena ini bukan masalah besar, sambungnya. Fitri Salhuteru juga menanggapi positif batalnya Niki dijemput paksa polisi. Ia kemudian memastikan Nikita Mirzani akan kooperatif mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Sudah komunikasi ya, bapak-bapak polisi juga sudah mengerti, jelas Fitri. Bahwa Niki akan kooperatif datang tentunya tidak dengan penjemputan paksa, tambahnya. Nikita Mirzani kaget rumahnya dikepung polisi sejak pukul 3 pagi. Peristiwa tidak mengenakan baru saja dialami oleh Nikita Mirzani. Rumahnya mendadak dikepung polisi pada Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022, berkaitan dengan laporan Dito Mahendra terkait dugaan kasus IT dan pencemaran nama baik. Kejadian tersebut pun membuat Nikita Mirzani terkejut. Saat kejadian dini hari itu, ia mengaku tengah tertidur pulas di kamarnya. Kaget karena datangnya jam 3 waktu Indonesia Barat. Lantaran tak bisa mengatasi situasi, sang asisten rumah tangga membangunkan adik dari Nikita Mirzani. Namun, Niki menyebut sempat ada aksi dorong oleh pihak kepolisian terhadap asisten rumah tangganya. Terus Yati bilang dia dipaksa, dia didorong, pintu dibuka paksa. Karena yang di rumah nggak berani bangunin, terang Nikita Mirzani. Akhirnya bangunin adik, lintang terus lintang ke bawah malah dimarah-marahi sama bapak-bapak polisi. Karena lintang nggak bisa handle, lintang bangunin saya, paparnya.
Ibu tiga anak ini juga tak menyangka akan didatangi polisi sedemikian banyak. Ia akhirnya menemui polisi yang telah datang sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari itu. Saya pikir ketinggalan pesawat karena hari ini harusnya ke Semarang. Itu udah kayak kebakaran jenggot, ujar Niki. Ternyata enggak, si Teh Yati bilang di bawah banyak polisi. Akhirnya lihat CCTV banyak banget. Mau enggak mau harus turunkan, sambungnya. Nikita Mirzani sendiri heran mengapa dirinya sampai akan dijemput secara paksa seperti ini. Bahkan, Niki merasa hal ini tidak wajar. Pas buka pintu itu udah kamera semua, udah pada ngerekam, saya kan makin bingung, ungkap Nikita Mirzani. Ini apa maksudnya? Saya dapat surat penahanan apa penangkapan paksa gitu? Kenapa? Surat panggilan ini pun menurut Niki yang sering dilaporin polisi ya ini tidak wajar, terangnya. Hal itu lantaran dalam kurun 1 bulan, artis 36 tahun ini sudah mendapatkan panggilan kepolisian sebanyak 12 kali. Nikita Mirzani diketahui dilaporkan oleh Dito Mahendra ke Polres Serang Kota pada tanggal 16 Mei tahun 2022 lalu. Karena surat panggilan polisi itu datang 12 kali dalam 1 bulan. Ini kan dilaporin tanggal 16 Mei sama Dito Mahendra, ucap Niki. Kalau prosedurnya nggak bisa dong kucuk-kucuk langsung dipanggil, pungkasnya.